Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erden Maulana, NIM 19233018. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sumber-sumber pendanaan dan efisiensi pasar modal. Selanjutnya, apa pengertian dari sumber pendanaan? Menurut Nugroho, yang dimaksud dengan sumber pendanaan adalah dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi berasal. Sumber pendanaan ini digolongkan menjadi modal sendiri dan sumber dana pinjaman. Berikutnya, modal sendiri adalah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Selanjutnya, sumber dana pinjam adalah sumber dana yang berasal dari luar kegiatan operasional perusahaan seperti hutang kepada kreditur. Sumber-sumber permodalan menurut Halma, umumnya kita kenal dua sumber permodalan, yaitu pertama permodalan sendiri. Sumber ini berasal dari para pemilik perusahaan atau sumber dari perusahaan, misal penjualan saham, bisa simpan anggota koperasi. Kekayaan tersendiri yaitu terkait secara permanen dalam perusahaan. Dan yang kedua, permodalan asing. Sumber ini berasal dari pihak luar perusahaan, yaitu berupa pinjaman jangka panjang atau jangka pendek. Pinjaman jangka pendek yaitu jangka yang waktunya maksimum 1 tahun. Dan sedangkan jangka panjang dari setahun disebut kreditur jangka panjang, seperti obligasi, hipotek, dan sebagainya. Sumber dana ini modal asing dan diperoleh dari sumber-sumber yaitu pinjaman dari dunia perbankan dan pinjaman dari lembaga keuangan. Berikutnya, pasar modal merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan dana dan dalam jumlah yang besar dan akan terkait untuk jangka waktu panjang. Pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang terlibat oleh pemerintah, publik, maupun perusahaan swasta. Efisiensi pasar modal merupakan pasar modal yang harga sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang tersedia. Efisiensi pasar pada dasarnya meliputi efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal dapat mempengaruhi harga saham apabila biaya transaksi dalam perdagangan sekuritas semakin rendah. Jika efisiensi dikaitkan dengan besarnya biaya untuk melakukan pembelian atau penjualan sekuritas. Kemudian efisiensi eksternal dapat mempengaruhi harga, ditentukan oleh kecepatan penyelesaian harga sekuritas di pasar modal terhadap informasi baru. Informasi yang kemudian diharap investor untuk digunakan dalam menghasilkan keputusan investasi untuk membeli menjual berdasarkan informasi yang mempengaruhi harga strukturitas. Berikutnya, bentuk-bentuk efisiensi pasar informasi yaitu efisiensi pasar bentuk lemah, efisiensi pasar bentuk kuat, efisiensi pasar bentuk kuat, setengah kuat. Efisiensi pasar untuk lemah. Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk lemah jika harga-harga di struktur tercermin secara penuh. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pasar dikatakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat yaitu jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan
Semua informasi yang dipublikasi, termasuk informasi yang berada dalam laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Dan efisiensi pasar bentuk kuat, dikatakan efisiensi pasar bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh semua informasi yang tersedia termasuk informasi privat. Hanya sekian hasil presentasi saya kali ini. Apabila ada saya salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.